Dan kita melanjutkan firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu dalam tentang kemerosotan moral dalam kehidupan manusia di akhir zaman. Kita sudah membahas minggu kemarin tentang bagaimana berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Hari ini kita lanjut tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan selanjutnya nanti sampai damping Natal kita nyodi itu. Karena ada sekitar kira-kira mungkin 19 sifat manusia yang kemerosotan moral yang terjadi pada manusia-manusia di akhir zaman. Pak Gembala membahas hal ini supaya seperti yang disampaikan oleh Pak Samson dalam kesaksiannya, jangan sampai kita ada di situ. Maka firman Tuhan dalam ayat yang kelima tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 5 itu akhirnya dikatakan Tuhan moda jauhilah. Jauhilah mereka itu artinya jangan sampai nanti ya secara lahiriah kita semayang, ya kita mungkin hadir semayang, tetapi pada akhirnya bapak ibu kita ibaratnya semayang ikut itu pikiran entah mau naik, sifat entah ada mau naik ada gitu. Kira-kira biar Tuhan moda jauhi. Kalau kita punya kawan dengan orang-orang seperti itu dikatakan memang jauhi, bukan bermusuhan dengan sida, tapi unang sampai hal-hal yang jahat dia lunak sida tidak boleh. Itu dia. Maka Bapak Ibu yang kemarin Pak Gembala tekankan tentang berontak terhadap orang tua itu artinya bagaimana kita jangan sampai kita harus menghormati orang tua. Ya, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada orang tua, papa mama masih hidup, meskipun dah Tuhan mungkin agak mau, unang sampai keluar, unang sampai ngutuk, itu hukumannya berat Bapak Ibu. Itu tidak akan dapat berkat Bapak Ibu dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Tuhan dah mimpai, lalu kita nangis nutuh bapai, itu dia aku aja mama kau kurang ajar kau dalam hatiku. Unang Bapak Ibu, ya. Ketika orang tua dari timpe baru kita nangis nutuh bapai, tapi ketika lihat hidup kita nada bapai, kita nada pelihara baga-baga, kita ayat tumas numpanya nama orang tua. Ketika mati lo lalu kita nangis nutuh, hai. Bapak Ibu ya. Kemudian tidak tahu berterima kasih artinya tidak tahu bersyukur, artinya unangka terus runtar dalam hidup kita karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Lanjut, tidak mempedulikan agama Bapak Ibu ya. Dalam ayatnya yang kedua terakhir, tidak mempedulikan agama Bapak Ibu, ini dia pakai kata anosios yang artinya tidak kudus. Ini artinya Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu dalam ayat yang kedua itu kata anosius tidak mempedulikan agama, bukan agama yang tidak dipedulikan, tetapi ini adalah ciri-ciri orang-orang yang menganggap remeh dengan dosa. Ini dia. Orang-orang yang menganggap sepele tentang dosa. Ini masalah Bapak Ibu. Ya seringkali kita begitu, baik, ada itu naga semayang, baik, nunggu berusaha gitu. Tahu-tahu nunggu berusaha obum yang mati losi kata so. Ya Bapak Ibu. Kita tak ada panai Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu. Gambaran anosios ini, gambaran orang-orang yang tidak pedulikan agama ini, gambaran orang-orang yang memang meremehkan dosa ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam dosa, hidup nyaman di dalam dosa. Pak Gembala kasih gambaran ubah manuk dengan serati. Bapak Ibu bapaknya kalau manuk dengan serati, kalau manuk, kalau kita buang ke sungai, dia kalau kena air, apa ya? Ia langsung menciak berusaha untuk keluar. Manuk. Sedangkan kalau serati kalau kita buang ke air, ia tetap aja nyamannya. Dia manuk dengan serati Bapak Ibu. Orang Kristen kita, kalau memang orang yang hanya jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa manuk jatuh dalam dosa tapi berusaha untuk bangkit, itu orang Kristen. Ya, dia tidak mau tinggal dalam dosa. Tetapi ada orang Kristen juga yang memang ubah lagi, ia aja memang udah nyai di dalam dosa, hidup dalam dosa, bukan tinggal hidup dalam dosa, ia pengen nyai.
Maka unang Bapak Ibu kita ubah hati, bahasanya unang sampai kita terlalu nyam dengan dosa. Ya, unang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu hukumannya berat. Ya, pertanggungjawabannya masing-masing. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan dosa itu tetap ada konsekuensinya, hukumannya pasti tetap ada. Entah itu masalah, kode, segala macam, itu pasti ada. Makanya setiap kali kami, Bapak Ibu, ketika kami kena sakit, Bapak Ibu, ataupun ketika kami kena masalah, kami bilang sama Tuhan, Tuhan, kami minta ampun jika mungkin sakit ini ataupun masalah ini kami buat dan jahat sama Tuhan, kami mohon ampun. Itu dulu pertama-tama Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu terlintas entah perkataan kita yang salah, ataupun tangan salah jopot, kaki salah melangkah, ataupun pikiran entah dan ada kebangan, nah itu dia. Kita minta ampun dulu Bapak Ibu, karena itu udah pasti Bapak Ibu. Tapi sebagai orang Kristen yang ubah manuk itu ketika jatuh dalam air, berusaha untuk bangkit. Kita harus seperti itu Bapak Ibu, ada amin. Harus Bapak Ibu. Unang nyaman ubah saat itu yang air tetap di air benar, yang tetap di dalam dosa Bapak Ibu. Ya, inilah orang-orang yang meremehkan dosa Bapak Ibu. Santai yang bertobat, santai yang menang, nunggu berusaha. Kita tidak pada urusan itu kita lagi ada penanda. Ya. Nah, ini ciri-ciri orangnya Bapak Ibu. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita ada di dalam orang-orang seperti itu. Orang-orang yang jatuh dalam dosa Bapak Ibu, dia yang jatuh dia pasti berusaha untuk bangkit. Tetapi orang yang kalau udah tinggal dan nyaman, sempodeh untuk keluar dari dosa Bapak Ibu. Sangat sempodeh. Maka karena Allah kita ini kudus Bapak Ibu, Allah kita ini kudus, Dia menghendaki supaya kita ini hidup kudus. Memang kita nggak kudus Bapak Ibu. Bahkan orang yang udah dibaptis ubah kami hamba Tuhan gembala pun juga tetap ada buat dosa. Entah mulut salah ucap, entah pikir salah berpikir, entah mata salah mantau, entah tangan salah jopot, entah kaki salah nyepak. Ya, tetap Bapak Ibu, ya. Tetapi Bapak Ibu, orang Kristen itu dia harus bangkit dan berusaha untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Unang sampai kita disebut ubah asuh dengan babi. Ya, kita jangan sampai disebut ubah asuh dengan babi, di mana asuh kalau mutah ia jinak mutah. Sedangkan babi diponik Rosi tetap kembali ke kubangan. Itu kasa kita babi kita tuh kita di apa namanya? Di Tanyak Bapak Ibu. Kalau gembala di daerah akhir, daerah Landak, babi semua nih. Dilompah Bapak Ibu, asli. Babi dilompah. Itu dia. Jadi babi yang ada di poni pun juga tetap masuk ke kubangan Bapak Ibu dan jerahan. Nah, kita dapat yang lubang, udang tambah. Tapi karena mungkin lubangnya terlalu nyaman, kita udah orang itulah itu orang-orang yang bukan jatuh dalam dosa tapi hidup dalam dosa, itu dia. Ya, maka jangan sampai Bapak Ibu, karena Tuhan bilang upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut Bapak Ibu. Coba baca Bang, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Iya, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pengenaan Tuhan itu, karunia Tuhan itu kita semua selamat. Unang sampai kita hidup dalam dosa dan akhirnya menuju kepada maut. Maka Bapak Ibu, kita di sini mungkin budaya, kebiasaan, ampun segala macam. Ya, kalau kita dapatnya salah seperti tadi kisah sama disaksikan oleh Pak Samson, itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin supaya kalau memang itu tidak sesuai dengan hati, sesuai dengan ajaran agama, unang ampun Bapak Ibu. Unang. Kita nada bonci ke pangan Bapak Ibu, ingat ya, nada bonci ke pangan. Tapi kita bonci dengan kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu dosanya yang kita bonci. Harusnya seperti itu. Karena anak-anak Tuhan adalah di mana kita membenci dengan dosa dan cinta dengan namanya kebaikan. Itu dia. Ya, dengan namanya kasih dengan tidak dosa, itu dia. Orang Kristen seperti itu.
Maka mari Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu nyanyi dengan dosa ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Gembala, dasi Pak Gembala mungkin berpongkit tentang masalah ubah apa sih PNT tiap malam minggu ada aja. Pak Gembala tidak mungkin ada serius, kita yang di PN pun dapat masalah Bapak Ibu. Pak Gembala tidak larang, tapi Pak Gembala mantau aja setiap malam minggu selalu weh muha-muha guna kau, weh muha-muha guna kau nasibe yang lain. Nggak ada Bapak Ibu, Pak Gembala kita butuh hiburan betul, tetapi alangkah lebih baiknya adalah hiburanmu ketika engkau dekat dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa ya. Hiburan yang kayak seperti itu hanya sesaat. Percaya atau tidak? 100, 200 losi, 300 losi dalam semalam, nada sadar. Pak Gembala ada ngidah, serius Pak Gembala ada ngidah. Tapi kita paling ngatur diri lah. Bayangkan Bapak Ibu 100, 200, 300 losi dalam semalam Bapak Ibu, hanya untuk ngibulati diri ya. Nggak masalah sih. Nyaman ke prima mau limano, nyaman ke prima mau itu, nyaman apa buruk kenyang. Tapi hanya ke peguru-peguru ya, udah ilah ada. Ngogae Bapak Ibu, Pak Gembala yang pilu mantau kita tuh ngogae yang sempodi, betul? Ngogae yang sempodi Bapak Ibu, ya. Kasih dimulai hal yang bagus. Nggak masalah sih, kalau memang Tuhan boleh berkat yang lebih ya silakan. Tapi kalau ia panen-panen ngatur diri Pak Gembala mudahan, ya, nggak masalah. Pak Gembala nggak gini, Pak Gembala pun sebenarnya nyanggam mata-mata Brunaya. Tapi Pak Gembala pun mikir duit lo apa habis hanya ke peguru-peguru becendian, kasar boleh keterima makan konyang, amin. Itu dia ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan dengan dosa, itu yang pertama. Yang kedua, tidak tahu mengasihi. Ayat 3 Pak, 2 Timotius 3 ayat 3. Tidak tahu mengasihi Bapak Ibu, kata dasarnya astorgoi. Astorgoi ini Bapak Ibu, dia kata-kata astorgoi itu dari kata dasar storge. Storge itu kasih dalam keluarga, kasih antara hubungan darah. Empalanya di ayah dengan ibu atau ayah dengan anak, orang tua dengan anak, empalanya di Bapak Ibu. Astorgoi itu artinya tidak ada kasih di dalam keluarga. Itu adalah orang-orang yang tidak ada kasih dalam keluarga. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita Bapak Ibu di dalam kehidupan rumah tangga kasih itu sudah jadi dingin. Ya, empala menyanyi ada kala bertokur. Menang ya Bapak Ibu ya. Meskipun hidup berdamping, kita aja empala menyanyi aja semua pasti hidup langkah berdamping. Lalu ada kala bertokur, gegara mungkin masalah tanah lah, gegara masalah anak lah, gegara masalah itulah inilah, akhirnya ada bertogur bersapa Bapak Ibu, kasih dari dingin, bahaya Bapak Ibu. Ada kata orang bijak Bapak Ibu bukan orang bijak. Ada penafsir mengatakan Bapak Ibu, orang-orang banyak mengatakan lah di dunia media sosial yang model itu. Hal yang paling membahayakan Bapak Ibu bukan perang dunia ketiga ini. Ini kita sudah mantau ya. Banyak-banyak perang Israel dengan ini segala macam kita sudah mantau. Kalau kita mantau di media sosial. Yang paling berbahaya bukan itu Bapak Ibu. Tetapi yang paling berbahaya adalah di dalam rumah tangga sudah tidak ada kasih. Ya. Itu yang paling berbahaya. Kalau kita ingat kisah tentang istilahnya anak bunuh apa gegara tuh ataupun apa bunuh bini ataupun bunuh ini, anak dibuang gara-gara anak haram segala macam, itu di sana. Tapi di sini memang nggak ada. Di sana Bapak Ibu. Tapi mereka itu Bapak Ibu adalah mereka itu yang tidak punya kasih. Mereka tidak punya kasih Allah. Kita di sini punya kasih Allah Bapak Ibu. Maka kita juga bisa saling memperhatikan. Meskipun ada rasa jengkel, gegonyam dengan kepala menyadari diri, dengan sangat Tuhan diri, dengan siapapun ataupun dengan anak, tetapi kita lagi sayang. Amin Bapak Ibu ya. Jangan sampai kasih itu jadi kuda. Itu dia. Ini dia Bapak Ibu, orang-orang yang tidak tahu mengasihi Bapak Ibu, ya. Di mana orang-orang yang memang betul-betul sudah nggak ada kasih, ya. Makanya ada kata firman Tuhan itu di mana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu di
Mau nih firman Tuhan tuh, Bang. Kalau tidak salah tak saya cari. Sama Bapak Ibu, ayat Amsal 27 ayat 17, Bang. Ya. Ini berarti terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan keluarga, unang sampai Bapak Ibu. Hanya perkara ini, perkara itu, akhirnya Bapak Ibu, kita ada kasih. Tidak ada kasih dalam rumah tangga kita. Bahaya Bapak Ibu. Yang kasihan. Ya. Amsal 27 ayat 17, Bang, baca. Besi dekat besi, Iya. orang menajamkan Iya, orang mengajarkan sesamanya. Ini dia, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terjadi. Ya, dalam kehidupan rumah tangga kita tetap ada kasih Allah. Penggembala udah bahas tentang kasih udah banyak kepada kita. Ya, maka mari Bapak Ibu, jangan sampai dalam kehidupan kita kasih itu sudah menjadi dingin dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah tidak mau berdamai. Nah, tidak mau berdamai ini dari kata aspondos. Artinya ini adalah orang-orang yang keras kepala, yang memang suka merusak kedamaian orang, dan orang-orang yang suka menjadi pemecah belah. Ia paling boleh mantu manusia bahagia. Ia palingnya mantu manusia itu hidup susah. Yang Mas Bondas itu Bapak Ibu. Boleh mantu pangan senang, nyan mantap pangan susah. Semoga kita di sini tidak ada di situ. Amin ya. Jangan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Ya. Dia yang selalu jadi provokator ya. Jangan Bapak Ibu. Ya. Bahkan lebih detailnya Bapak Ibu dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat 18 sampai 19 itu salah satu ciri orang-orang yang hidup dalam tidak mau berdamai, aspondos ini. Yudas 1 ayat 18 sampai 19 itu orang-orang seperti apa aja? Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Baca Bang. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Iya. menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kepastikan mereka 19. Mereka adalah pemecah belah yang Mereka adalah hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka adalah pemecah belah ayat 19 Bapak Ibu. Siapakah mereka itu? Mereka itulah yang pengejek-pengejek. Siapakah pengejek-pengejek itu? Yang biasa suka nyangkoh, paling boleh mantu pangan senangkoh. Laga koma semayang. Tiap hari nih semayang nih. Biasa asa aku tuh kok. Iko semayang tapi hidup kok susah. Aku tuh aja kalau semayang nyaman tuh. Ada apa yang pikiran kita itu? Sikit bang Nambia. Laga eding ada mau minum dah. Udah kita coba di. Serius Bapak Ibu. Itu akan ada di tengah-tengah kita. Sampai kita jadi biar. Amin Bapak Ibu ya. Jangan ya. Jangan sampai kita jadi pengejek-pengejek Bapak Ibu. Karena mereka itu pemecah belah. Dan pemecah belah itu Bapak Ibu itulah anak-anak setan. Saya katakan, setan tuh paling boleh mantau orang Kristen semayang. Setan tuh paling boleh mantau orang Kristen bertobat. Boleh ya. Serius. Ia akan menggunakan segala cara supaya kita nyaman, jauh dari Tuhan. Ya, ia akan gunakan segala cara supaya kita lupa berdoa. Dia akan gunakan segala cara supaya kita tidak ingat ke Tuhan. Dia akan gunakan segala cara Bapak Ibu. Dan dia yang paling incar adalah orang-orang yang berdamping dengan Tuhan. Makanya Pak Gembala katakan ketika kami menghadapi masalah, Pak Gembala sama Bu Gembala, unang luar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, maka mari Bapak Ibu, jangan sampai kita ada di kelompok-kelompok seperti itu. Adalah bagaimana orang-orang pemecah belah,
orang-orang yang memang suka meremehkan dosa, orang-orang yang memang itu tentang suka merusak kedamaian orang, jangan. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mempedulikan agama, artinya suka meremehkan dosa, jangan Bapak Ibu. Tetapi marilah Bapak Ibu, sungguh-sungguh Tuhan mau supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup diberkati. Ya, berkat Allah bukan hanya ketika kita hidup nyaman, jangan. Berkat Allah itu akan kita rasakan ketika kita ada dalam masalah. Serius Bapak Ibu. Ketika kita akan ada dalam masalah, kita akan tahu bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup nyaman-nyaman saja Bapak Ibu, oh hai nyaman hidup untuk kau, Tuhan baik. Engkau tidak akan pernah rasakan Bapak Ibu kati pertolongan Tuhan itu global. Nada pandai Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam sakit, ketika kita ada dalam cobaan, ketika kita ditolong, kita akan panen. Ya kok ternyata pertolongan Tuhan. Gitu. Ya, maka mari Bapak Ibu, rendahkan hati kita, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan, berdampinglah dengan Tuhan ya. Karena kita dalam pandemi lagi kita hidup di dunia Tuhan. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita